ini kita mulai dulu ya, karena sudah ada beberapa teman-teman sudah mulai gabung, kita mulai dari screen sharing. Cuman kalau dari saya bukan aliran PowerPoint ya, jadi langsung masuk ke chart-nya aja, tapi di sini kita penyampaiannya materinya pelan-pelan kok. Oke. Oke, bisa dikonfirmasi teman-teman apakah untuk screen sharing-nya sudah masuk? Oke ya, aman ya? Screen sharing-nya kelihatan ya? Oke, jadi yang perlu teman-teman pelajari tentang, forex online trading, yang pertama kali itu adalah tentang 3 hal aja yang utama, yaitu tentang contract size, tentang lot size atau ukuran lot, dan yang ketiga tentang leverage atau daya ungkit gitu bahasa Indonesianya. Saya sendiri sih kurang suka ya kalau di-translate ke bahasa Indonesia, aneh aja gitu jadinya. Fokus pertama teman-teman di sini adalah tentang contract size. Contract size itu sifatnya macam-macam ya. Jadi, untuk forex berbeda, mata uang ya maksudnya ya. Kemudian untuk komoditas oil itu juga berbeda. Kemudian atau untuk emas itu juga berbeda, apalagi Bitcoin gitu ya, itu juga berbeda. Jadi, di sini kita membahasnya contract size yang dari sisi forex ataupun, perdagangan mata uangnya dulu. Karena kalau kita gabungin ke satu materi yang sama, takutnya teman-teman entar bingung gitu, oke. Jadi yang pertama, ada yang disebut dengan contract size reguler, yang bunyinya adalah sejumlah 100.000 unit base currency. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah trading saham, satu lot di sini kalau di perdagangan, saham Indonesia, mohon maaf kalau salah ya bisa dikonfirmasi. Setahu saya untuk saham itu di 100 lembar saham, kalau tuh untuk pembelian satu lot. Benar ya? Semoga benar. Karena di sini ada beberapa teman-teman yang, terbiasa dengan trading saham gitu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan kalau di saham, bisa nggak saya cuman beli, eee, 1 lembar doang gitu, gitu ya. Jadi pertanyaan gitu. Terus kalau ini yang kedua, kontrak yang kedua, itu adalah disebut dengan mini. Itu adalah 10.000 unit base currency. Nanti akan saya jelaskan maksudnya base currency itu yang gimana sih, dan seterusnya ya, sampai dengan sen, itu nilai kontraknya adalah 100 unit base currency. Nah, yang dimaksud dengan base currency di sini adalah base currency ya. Jika ada pasangan mata uang euro berbanding dolar gitu ya, yang di sebelah depan itu adalah base, yang di sebelah belakang itu adalah counter. Jadi, euro itu sama dengan base currency gitu, dan untuk USD-nya adalah counter currency. Itu bunyinya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman melakukan order sejumlah lanjutin di sini ya. Jika teman-teman melakukan order ke market, entah itu buy ataupun itu sell sejumlah satu lot, buy misalnya satu lot euro gitu ya, itu sama saja teman-teman itu mentransaksikan, nilai kontrak sebesar 100.000 euro. Itu kuncinya. Sampai sini paham nggak? Kalau saya kecepatan bilang aja teman-teman, biar belajarnya pelan-pelan. Gitu ya. Jadi euro itu base currency,
dan counternya itu adalah USD. Jadi kalau, teman-teman melakukan order sejumlah atau senilai satu lot pada mata uang euro berbanding dolar, itu artinya adalah 100.000 euro. Sampai situ ya. Kemudian kalau, di sini teman-teman katakanlah ordernya di, buy misalnya, 0,01 lot di euro, itu artinya sama saja memperdagangkan mata uang euro senilai 1.000. Oke. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke ini, lot size? Semoga paham ya, moga-moga paham ya. Jadi, secara sederhananya, kita membaca perdagangan CFD atau Contract for Difference itu ya ini. Jadi yang dibaca adalah nilai kontrak, contract size, forex contract size, nilai kontrak forex kayak gitu. Jadi yang dibaca adalah nilai kontraknya. Jadi ketika teman-teman menganggap, mungkin di sini ada beberapa teman-teman sudah pernah nyoba trading langsung ya, entah di akun demo ataupun di, akun real, jadi bahkan entry lot, apa, micro lot sekalipun sebesar 0,01 lot ya, itu juga, setara dengan memperdagangkan euro senilai 1.000, kayak gitu. Kalau sekarang kan berarti kurang lebih 16 jutaan ya, kurang lebih segitu, oke. Oke lanjut ya, sekarang kita akan masuk ke lot size atau ukuran lot, oke. Dalam perdagangan forex itu juga memiliki 4 jenis ukuran lot. Walaupun yang keempat itu belum tentu semua broker memilikinya ya. Jadi yang pertama, satu lot itu disebut dengan regular, 0,1 lot itu mini, 0,01 lot itu mikro, dan 0,001 lot itu, sen, lot sen kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi kalau kita berbicara tentang ukuran lot, dalam perdagangan forex CFD, itu tidak perlu setiap kali kita masuk market harus dengan satu lot, tapi bisa dengan nominal terkecil sekalipun yaitu di, lot sen gitu ya, kayak gitu. Dan yang jelas kalau di forex itu beda dengan saham ya, beda banget. Kalau di saham itu kan sifatnya mayoritas 1 berbanding 1. Jadi kalau nilai sahamnya itu di Rp100 per lembar saham, ingin beli satu lot ya Anda harus beli 100 lembar saham gitu ya, sepaham saya nih. Kalau maaf kalau salah. Tapi kalau di forex, Anda ya nggak perlu setiap entry itu harus satu lot. Jadi bentuk ukuran lot itu disesuaikan dengan, modal yang kita miliki dan juga berbanding dengan tingkat resiko serta maksimum resiko per transaksi, kayak gitu. Jadi sederhananya adalah, kalau modal kita misalnya cuma $100, $200, nggak mungkin dong kita entry satu lot ya kan, kayak gitu. Jadi konsepnya seperti itu ya, kalau kita berbicara tentang, eee, lot size. Dan yang sekarang jadi pertanyaan adalah, jika kontrak size dari euro itu untuk pembelian satu lot euro itu membutuhkan 100.000 euro, ya kan? Satu lot itu kan sama dengan 100.000 euro nih. Pertanyaannya siapa yang mampu? Kalau, "Oke, saya mau beli satu lot euro nih berbanding USD." "Oke Pak, mana uangnya?" Senilai, 100.000 euro. Yang jadi pertanyaan kan tidak semua orang belum tentu mampu untuk, mengeluarkan sejumlah nominal 1,6 miliar kan belum tentu semua orang mampu gitu ya. Nah, caranya disitulah dalam perdagangan forex CFD ada yang dinamakan dengan
leverage. Dan banyak orang menganggap leverage ini bagaikan pedang bermata dua, bagaikan pinang bagaikan pinang dibelah dua gitu ya. Sebenarnya leverage, sifat dari leverage itu hanyalah untuk membantu para retail ya, retail trader ya, agar bisa membeli, nilai kontrak ini dengan margin atau biaya jaminan yang lebih rendah. Itulah fungsinya leverage. Kan semua orang nggak mampu nih untuk apa, membeli 100.000 euro gitu kan. Oke, saya akan, memberikan Anda sebuah leverage, Anda cukup membayar ke kita itu reverse to broker ya, ke broker forex. Saya berikan fasilitas leverage, Anda cukup, menjaminkan sejumlah uang Anda, maka Anda bisa mengambil, nilai kontrak 100.000 euro tersebut. Yang jadi pertanyaannya, leverage itu pada umumnya besarannya berapa? Kan gitu ya. Jadi gini teman-teman, kita pelajari pelan-pelan ya. Pak Bowo, untuk setiap trade ideal stop loss-nya berapa persen? Misal kalau 0,5% atau 1%, kemudian, eee, me mengenai market sesi Amerika paling rame, biasanya sesi Amerika paling rame dari jam berapa sampai jam berapa? Karena di Indo kan waktunya orang istirahat ya, betul, Pak. Jadi gini, Pak, kalau kita berbicara tentang perdagangan forex CFD terkait ini saya jawab tentang yang market Amerika dulu ya. Terkait dengan ramainya jam berapa, seluruh high impact mayoritas itu dirilis pada kisaran jam 7:30 sampai jam 9:30 malam, gitu, Pak. Jadi volumenya ya, gitu, Pak Bawa. Volumenya itu, berkumpulnya di kisaran jam 7:30 malam sampai jam 9:30 malam. Sedangkan untuk news ataupun high impact yang besar di dini hari, sepaham saya itu hanya terkait dengan, FOMC atau, penginformasian update terbaru dari tingkat suku bunga Amerika, kayak gitu, Pak. Kemudian kalau mengenai ideal stop loss-nya itu berapa, 0,5% atau 1% kemudian. Iya gitu ya maksudnya ya? Gitu ya, Pak, maksudnya? 0,5% atau 1% gitu. Jadi kembalinya ke preferensi masing-masing sebenarnya, Pak. Kalau, Bapak merasa nyaman dengan, 1% ya monggo aja menggunakan 1% gitu. Misal modal kita $1.000 gitu ya, sepersennya berapa sih gitu kan. Oh $10, ya udah setiap kali transaksi jika, analisa kita salah, ya kita hanya terkena 1%, kayak gitu. Bedanya apa? 1% sama 0,5%? Jelas, kalau 1% ya kita memiliki, potensi kesalahan entry sebanyak bisa sampai dengan 80 kali entry ya, salah, baru kemudian modal kita habis. Gitu ya, Pak. Analisa kita 80 kali salah nih, 80 kali salah, barulah modal kita habis. Secara beruntun ya, analisa kena stop loss gitu kan. Padahal kalau kita berbicara tentang probabilitas itu kan hanya 2 keping mata uang gitu kan kasarannya gitu, Pak, ya. Sedangkan kalau yang risk 0,5% itu bisa sampai dengan 200 kali kasarannya gitu ya, 200 kali kesalahan entry. Itu aja, Pak, pertanyaannya. Masa sih kita analisa salah mulu gitu ya? Oke ya, kita lanjut ya, Pak, kita masuk ke leverage dulu. Jadi untuk leverage, jadi kalau teman-teman belum ngerti dari satu event ini wajar ya, nggak usah takut. Jadi nomor satu itu, teman-teman di sini pelajari lagi gitu loh. Karena dulu sepengalaman saya pribadi, saya mempelajari tentang leverage
sendiri ya. Saya itu belajar di akhir November 2008 ya, 2008. Kemudian saya baru mengerti tentang leverage itu kurang lebih bulan Februari atau Maret 2009 gitu, otodidak gitu ya. Kok bisa gini, kok bisa gitu, kenapa kok bisa jual duluan, kenapa kok, apa namanya, modalnya €100.000 kok kita bisa beli, kayak gitu sih. Jadi jangan merasa down kalau belum mengerti di satu kali pertemuan, intinya gitu. Nanti teman-teman bisa gabung ke grup Telegram yang Forex CFD, nanti, teman-teman bisa tanya jawab sama saya langsung. Kita sama-sama belajar deh gitu, biar sama-sama pinter kan. Oke, kita kembali tentang leverage. Leverage dari sisi broker, itu macam-macam jenisnya. Leverage ya, jenisnya itu ada beberapa macam, atau bahkan bisa sangat banyak gitu ya, tergantung dari masing-masing broker. Tapi di sini saya mencoba menyampaikan, jenis leverage, berdasarkan dari yang broker forex pada umumnya. Terbesar itu pada level 1/500. Yang kedua, itu adalah 1/400. Yang ketiga, itu adalah 1/250 atau 200 biasanya. Kemudian yang keempat adalah 1/100 dan yang kelima adalah 1/50. Maksudnya apa gitu kan? Maksudnya apa nih? Leverage ini artinya, bentar ya, ini saya kasih garis dulu. Eh, ya, arti dari leverage. Selamat sore Pak Denny Chandra. Mohon maaf kalau kita tadi udah mulai duluan, kalau ada pertanyaan silahkan ya Pak. Sekarang kita ngebahas dulu tentang leverage ya. Jadi, jenis leverage itu pada umumnya dari broker yang pada umumnya ya, yang saya pelajari, itu terbesar di 1/500 dan terkecil di 1/50. Artinya apa? Jika maksimum leverage yang ditawarkan oleh broker forex tempat kalian yang nanti teman-teman ingin gunakan, maksimumnya di 1/500, artinya apa? Teman-teman itu bisa membeli nilai kontrak senilai €100.000 ini dengan, biaya jaminan 500 kali lebih kecil dari 100.000-nya. Jadi, kalau ngitung kalkulatornya, 100.000 dibagi 500, keluarlah nanti angka jaminannya, seperti itu ya. Ini kita ketik lagi, kita ketik lagi. Jadi, ini saya penjelasan saya tentang leverage sudah paham belum? Sebelum saya masuk ke, eee, margin atau biaya jaminan. Jadi ini saya ketik aja ya, biar teman-teman lebih ngerti. Oke, itu ya. Jadi, 1/500
Artinya kita bisa membeli nilai kontrak tertentu, gitu ya. Nilai kontrak yang mana gitu kan. Yang ini ya, nilai kontrak tuh yang ini. Oke. Nilai kontrak tertentu dengan berapapun jumlah ukuran ataupun lot size-nya, itu dengan, biaya ataupun jaminan 500 kali lebih murah. Seperti contoh, kalau, eee, kontrak size-nya di 100.000 euro dan teman-teman melakukan order senilai satu lot, yaitu pada lot reguler ya, maka, eee, jaminan biaya jaminannya adalah sejumlah ngitung ngitung sederhananya gampang gini ya teman-teman ya, biar nggak bingung. 100.000 dibagi 500 sama dengan itu seperti ini rumusnya. Yang sederhana ya, sebenarnya ada perhitungan lebih dalamnya, yaitu terkait dengan running price juga. Itu ada hubungannya dengan running price. Maksudnya harga yang sedang berjalan antara euro berbanding dolar saat ini di berapa, kemudian nanti barulah diperhitungkan ataupun dikalikan kembali. Jadi nilainya nggak mungkin $200 pas. Ya, pada umumnya di atas lah, dekat-dekat angka $300 kayak gitu. Oke ya, ada pertanyaan nggak? Jangan ketiduran loh ya. Jadi kan temanya kan ngabuburit gitulah maksudnya gitu, Pak. Gitu ya. Jadi kalau leverage ini adalah yang dinamakan margin atau biaya jaminan. Oke, Pak Joyce. Artinya, apakah setelah kita bisa membeli satu lot euro, gitu ya, kita hanya perlu menyiapkan $200? Jawabannya enggak. $200 itu hanyalah sebagai biaya jaminan. Karena di dalam forex trading, salah satu resiko terbesar adalah faktor, keuntungan ataupun kerugian yang mengambang. Itu nanti ada kaitannya dengan, nilai per pips, cuman saya nggak mau ngejelasin sekarang. Jadi, satu-satu dulu nih, ini kita breakdown pelan-pelan ya. Yang pertama tentang contract size, yang kedua tentang, lot size, yang ketiga tentang leverage, ya kan. Kemudian pengertian tentang, base currency dan counter currency, dan yang kelima ya, itu adalah tentang biaya margin. Kalau, Pak Joyce itu bisa dikatakan mengeluarkan $200 sebagai biaya jaminan, ya sifatnya hanya jaminan. Tapi terjadinya sebuah fluktuasi dalam market, itu dipastikan modal Anda harus jauh lebih besar dari $200. Mungkin bisa saya, persingkat gini aja, Pak. Di modal berapakah kita bisa entry satu lot? Itu bisa kita jawab. Satu lot artinya kalau kita mengaca dari sebuah risk yang ideal, per satu transaksi itu hanya 1%, gitu ya, 1% dari modal. Kita perlu modal berapa supaya bisa entry satu lot gitu kan? Maka didapatkan angka atau initial deposit kurang lebih sekitar, 50.000 hingga $100.000, seperti itu, risk 1%-nya.
1% dari $50.000 itu kan di $500 ya. $500 kalau entry 1 lot pada perdagangan euro atau pound kurang lebih stop loss-nya ya kurang lebih 50 pip lah. Begitu juga dengan di pound, kayak gitu. $500 stop loss $500 untuk di currency itu masih bisalah. Tapi kalau untuk di komoditas kayak, emas ataupun oil, itu sebenarnya sama sekali nggak kita saranin karena tingkat fluktuasi dan volatilitasnya tinggi banget dibandingin sama forex gitu ya. Tapi bukan artian forex nggak bisa gila juga, itu bisa. Tugas kita sebagai, trader ataupun investor dalam perdagangan seperti ini ya, itu sebenarnya dari opini saya tugasnya hanya satu, yaitu mengecilkan potensi kerugian. Itu aja, Pak Joyce, simpelnya seperti itu. Jadi $200 itu bukanlah sebagai, "Oke, saya bisa beli 1 lot nih," gitu kan. Bisa beli 1 lot euro, cuma mau pakai modal $200 doang. Kemudian saya diem, terus dia ada naik, ada turun, kalau saya nggak ngelepas, saya nggak bakalan rugi, beda. Kalau di saham terjadi sebuah penurunan saham, karena tidak ada faktornya leverage, maka ya potensi keuntungan dan kerugian satu berbanding satu, kan gitu. Tapi di sini karena ada faktor leverage ini, angka 500, itu sama saja seperti nilai resiko Anda juga bakalan 500 kali lipat daripada uang yang Anda jaminkan. Bunyinya seperti itu kalau forex. Makanya kalau saya pribadi dalam penyampaian materi lebih cenderung ke 3 hal, risk, risk, dan risk, kayak gitu. Kita tahu risk-nya gimana, emang kesannya kayak serem gitu ya, tapi ya that's how it is, maksudnya ya itulah yang perlu kita hadapi gitu ya, emang seperti itu gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan kan, akhirnya kita bisa nggak sih sukses di trading forex gitu kan? Bisa kok, bisa bisa, sangat bisa. Betul, hanya biaya jaminan. Oke, jadi kan gini Pak Joyce, uang saya ditarik $200 dari modal saya, pertanyaannya modal saya berapa? Kan gitu. Nggak mungkin $200 juga dong, kan gitu. Jadi biaya jaminan itu kan diambil dari initial deposit Anda, kayak gitu. Tapi kalau saya ditanyain, "Kalau saya mau entry 1 lot modalnya harus berapa, Pak?" Minimal 50.000 kalau kita mengaca pada risk yang hanya 1% per transaksi, kayak gitu. $50.000. Ya kurang lebih berapa ya sekarang ya? Kok jadi penasaran ya kan? Berapa sih sekarang? 15.600-an. Ya kurang lebih 750 apa 850 juta lah, gitu. Nah gitu, Pak. Jadi kalau kalau berbicara tentang forex itu konsepnya sederhananya seperti ini. Ada tanya jawab nih, sorry kelewat. Eee, tips agar terhindar dari oke, jawab langsung dulu. Eee, tips agar terhindar dari margin call. Oke, tips agar terhindar dari margin call. Yang pertama, pastikan modal Anda itu ideal. Ideal dari sisi apa? Yang pertama, ideal dari sisi lot size, kayak gitu. Seperti kita, tahu risk yang ideal itu kan di antara 0,5% sampai dengan 1%. Kalau kita berbicara yang sangat konservatif, yang kasarannya saya entry pun takut gitu ya, kayak gitu. Dan agar tidak terhindar dari margin call, nomor satu modal. Modalnya di berapa? Terus yang kedua, Anda itu pengennya profit per bulan itu berapa? Jangan ngomong per hari, jangan ngomong per trade, jangan ngomong per minggu. At least tentukan
eee, per bulannya di berapa, gitu. Jadi kita nganggapnya, ya kayak pegawai kantoran aja gitu kan, okelah, saya sebulan bisa dapat tambahan let's say Rp1.000.000 atau Rp2.000.000 hanya untuk bisa meng-cover bensin kita, it's okay lah kayak gitu. Terus, terhindar dari margin call, itu kalau faktor non teknis ya, hindari terabar, hindari, eee, trading bareng. Dari opini saya, ngapain gitu loh, modal-modal Anda sendiri gitu kan ya, terus, "Ayo buy sekarang," kayak gitu. Nggak, bagi saya itu nggak efisien gitu ya. Karena jujur, saya pribadi nggak pernah melakukan terabar ataupun yang kayak gitu buat seru-seruan gitu ya. Jadi dalam trading itu selalu ke-split 2 gini sih, Pak. Satu memang untuk seru-seruan, maksudnya kumpul bareng teman-teman biar dianggap eksis dan melakukan transaksi trading forex, atau yang kedua adalah memang benar-benar serius menekuni untuk tujuannya, saya mendapatkan income dari sini gitu loh, atau profit. Jadi ada yang cuman seru-seruan, ada yang beneran serius, yang kalau suami saya untuk yang beneran serius, nggak akan mereka mau diajak mau trabar, kayak gitu. Kalau faktor margin margin call lainnya agar terhindar ya, itu ya jangan entry pada market yang akan terjadi sebuah news release besar, high impact, kayak semalam contohnya, ada tentang, suku bunga gitu ya dari Amerika. Kalau nggak mau apa-apa ya kita nggak usah entry gitu loh. Tapi semuanya kembali lagi ke, kita karakternya gimana nih, karakter kita terhadap market. Kalau Anda emang tipikal yang, oke kita masuk, masuk aja, kena stop loss aja gitu, ya it's okay. Tapi kalau nggak punya mentalitas yang seperti itu, eee, bisa stres nanti kayak gitu. Tiba-tiba harganya naik, tiba-tiba harganya turun gitu kan, kayak gitu. Terus, tips lainnya itu adalah, fokus sama satu metode ataupun alat analisa, kayak gitu, Pak. Ada pertanyaan lainnya nggak teman-teman? Jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah, yang pertama itu tentang contract size, kemudian lot size atau ukuran lot, kemudian tentang ini ya, base currency dan counter currency, yang di sebelah depan itu base currency. Jadi kalau teman-teman nanti, ketemu sama, sales gitu ya, atau siapapun yang ngomong, "Pak, eee, di sini itu kontrak size-nya $100.000, di pound sama?" "Iya sama, di euro sama?" "Sama." Itu mungkin teman-teman perlu pertanyain deh, "Mas, kamu belajar kontrak size di mana sih?" Gitu. Bahwa kontrak size itu tidak mesti selalu dengan dolar, enggak. Kalau bentuk margin itu memang mengikuti, kursnya kita ketika kita deposit ke broker. Kan ada beberapa broker yang menerima mata uang dolar, ada yang menerima euro, ada yang menerima Aussie. Jadi base currency-nya kita itu tergantung dari brokernya nyediainnya apa, kayak gitu loh. Kalau brokernya cuma nyediain dolar, ya dolar. Di akun kita tertulisnya sebagai dolar. Kita deposit nih $10.000, ya tertulisnya dolar. Tapi kalau brokernya menyediakan mata uang euro dan teman-teman ingin deposit dalam euro, ya nanti ketulisnya 10.000 euro, kayak gitu. Jadi besar kecilnya, margin itu kebacanya tergantung dari, jenis akun trading-nya kita apa. Apakah dolar, Aussie, gitu ya, terus apa, euro atau pound. Tiap-tiap broker itu punya jenis yang berbeda-beda, kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia kayaknya pada umumnya, dolar ya, kayak gitu. Ini ya tentang base dan counter currency, tentang leverage, dan berapa jenis yang pada umumnya leverage itu ada berapa, itu
1/500, 400, 200, 100, dan 50 itu pada umumnya. Kemudian, arti 1/500 itu apa? Yaitu dengan kita bisa membeli nilai kontrak tertentu dengan biaya jaminan 500 kali lebih murah, kayak gitu. Oke. Ini maksudnya apa, Pak? Kapan waktu yang tepat untuk apa? Nanti bisa tanyakan kembali ya, Pak, ya. Oke, jadi, sebelumnya terima kasih nih teman-teman yang sudah join gitu ya. Sebenarnya kita hanya ingin memberikan konsepnya dulu sejak awal nih, basic-nya tuh seperti itu. Untuk teman-teman yang hadir di sini dan belum bergabung ke grup Telegram Academy Admirals, nanti, teman-teman masuk aja ke sosial media Academy Admirals, di link di bio-nya itu ada grup Telegram-nya, kayak gitu. Ada 2 jenis grup, yang pertama grup untuk saham, yang kedua grup untuk forex CFD. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya tentang forex, saya stay tune-nya di bagian forex CFD-nya, kayak gitu. Nanti mau teman-teman mau tanya hal apapun, yang bisa saya jawab, saya coba jawab, kayak gitu. Ya intinya kasih saya pertanyaan yang nggak bisa saya jawab deh, gitu ya, seputar forex. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman sudah hadir sore ini. Terima kasih atas interaksinya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Maju terus trader dan investor Indonesia. Selamat sore Bapak-bapak.